Hari kedua di Yogyakarta dan kami masih ingin memulai petualangan untuk mengenal lebih jauh kota ini. Tapi kali ini kami ingin melihat Jogja dari sisi yang berbeda. Mulai dari kegiatan yang bisa diikuti selama di Jogja dan juga kuliner khas kota Jogja. Dan seperti biasa, nggak ada cara terbaik untuk memulai perjalanan ini selain dengan sarapan. Oke guys, hari yang baik dimulai dengan sarapan pagi dan kali ini kita sarapan pagi di warung Pojok Bayu ini. Ini menunya basically cuma ya kayak model-model nasi campur gitu, sama ada sop tadi aku lihat. Nah, kalau nasi campurnya ini satu porsi gini itu 13.000, bisa pilih 3 lauk. Dan lauk yang aku pilih di sini itu tahu pedas, kikil sama suun, ditambah dengan toppingnya telur crispy guys, yang modelnya kayak gini. Kibal-kibul atau apa ini. Dan tadi memang kita udah tanya, satu hari itu mereka bisa ngabisin sampai 70 kilo telur. Wow, belum buka, bukanya kan jam 6 nih, belum buka pun itu udah ngantri. Nah sekarang aku yang paling menggoda, aku mau coba nih telurnya dulu. Saya beli 2 telurnya, wah mantap, dan memang masih crispy. Wah, langsung aja kita makan telurnya. Apa ya? Kayak di Chinese food kita bilangnya fuyung hai. Ya. Jadi ini perpaduan telur, tepung, sama daun bawang. Simple, tapi enak. Gitu lah. Yang mau coba di sekarang langsung makan nasinya nih. 13.000 guys, makanan segini. Wah, coba dulu. Wow. Wah, sambelnya pedas. Tahunya ini, tahu pedasnya juga enak. Tipe masakan rumahan guys, yang gak terlalu gurih asin gimana, tapi rasanya itu bisa bikin kayak puas gitu. Wow. Dan semua masih masak pakai arang guys. Jadi memang kalau makanan kalian masak pakai arang itu ada sensasi taste itu sendiri ya. Nggak ada yang sampai spesial gimana, cuma memuaskan kalau buat aku rasanya. Pedesnya, asinnya itu cukup lah buat sarapan pagi ya. Boleh aku bilang sih comfort food. Dan harga 13.000 men, gila Jogja men. Dan ini tesnya cenderung ada pedesnya, beberapa lauknya. Memang bintang utamanya ya ini telurnya ini, bah mantap banget. Jadi langsung aja aku di lokasi kayak biasa di bawah. Dan kalau kalian mau kesini, usahain datang pagi-pagi banget, karena di sini belum buka pun itu udah antriannya panjang. Dan kalau tadi aku tanya, untuk satu hari bisa habis 70 kilo telur. Nanti kalian bisa bayangin sendiri, satu hari mereka jualan berapa, dan kalian bisa bayangin sendiri antriannya kayak gimana. Oke? Jadi sarapan pertama komplit, enak banget. Setelah sarapan, kami langsung menuju ke selatan kota Yogyakarta.
tepatnya ke Peppermoon Puppet Theater. Buat kalian yang belum tahu, Peppermoon Puppet Theater ini pernah muncul dalam salah satu adegan film Ada Apa Dengan Cinta 2. Tapi kali ini kami datang bukan untuk menonton pertunjukannya. Kami justru ingin melihat sedikit dari proses di balik layar Peppermoon lewat workshop membuat puppet. Untuk mengikuti workshop ini, biayanya Rp350.000 per orang. Dan menariknya, peserta workshop di sini ternyata cukup banyak dari wisatawan mancanegara. Jadi, selain belajar membuat puppet, kita juga bisa bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru dari berbagai negara. Menurutku, ini salah satu kegiatan yang menarik untuk dicoba kalau kalian sedang berada di Jogja. Karena kalau ke Jogja mungkin gak harus selalu ke tempat yang itu-itu aja. Sesekali coba cari pengalaman yang berbeda seperti ini. Setelah selesai dari Peppermoon, kami lanjut mencari makan siang ke Mangut Lele Mbok Marto. Yang unik, cara pesan di sini yaitu langsung mengambil sendiri makanan ke dalam dapur dan kita juga bisa langsung makan di sana. Oke guys, makan siang setelah kita bikin puppet tadi, kita mau makan siang. Ini di Mangut Lele asli dapur Mbok Marto. Nah, ini udah lama dan ini di sini konsepnya unik guys. Jadi kita langsung masuk ke dapurnya ambil sendiri. Untuk porsi nasi sama mangut lelenya sama sayurnya itu 30.000. Tapi karena ini aku nambah telur, ini telur kepitingnya ini 10.000, sama nambah sate keong nih, sate keong sawah katanya, ini juga 10.000. Mau nyoba dulu sate keongnya nih, karena keong sawah. Hampir nggak pernah ketemu sih aku ya, coba dulu. Taste-nya hampir sama kayak bekecot, jadi ada tes panahnya sedikit. Tapi untuk kekenyalannya itu lo pasti kenyal sate kelang, jadi ini agak keras sedikit kalau menurutku dagingnya. So far bumbunya sih cukup masuk, cukup enak ya. Aku mau coba ini nih, jualannya Mangut Lele. Yo. Ya, Mangut Lele ini kayaknya lelenya diasap guys. Nah terus dikasih kayak sambal gitu ya, jadi kuahnya pedes nih. Nah ini aku coba lelenya dulu. Wow. Aroma asapnya, smoky-nya itu pasti gigit, langsung meledak ya di mulut ya. Terus ada kayak gurihnya juga, sambalnya ini pedas, jadi gurih, smoky, pedas. Wah mantap sih. Ini makanan pedesaan nih. Wah mantap. Saya langsung coba aja makan semuanya sama ini krecek dan kawan-kawannya nih. Wow. Oh, kreceknya itu santannya betul-betul tendang banget. Ini. Karena nggak terlalu manis, gurihnya dapat, asinnya juga cukup menurutku, nggak terlalu sering sampai asin sampai bikin haus ya, nggak. Seimbang, perfect. Tapi memang jualannya di Mangut Lelenya, smoky-nya tuh betul dapat banget. Telurnya mantap. Ada sisa lomboknya, ada daun bawangnya juga jadi wangi, pedasnya juga ada. Mantap sih.
Dan di sini kamu sekali ambil nasi, itu bisa sepuasnya kayaknya. Sebanyak yang kamu mau, tapi ya dihabiskan ya, jangan dibuang-buang ya. Wah, mantap sih. Oh, mantap. Ini lokasinya masuk gang guys, jadi nanti seperti biasa aku akan kasih detail lokasinya di bawah sekalian titik Google Map-nya. Mangut lele dapur asli Mbok Marto. Wah, gila sih lelenya. Juara men. Sambelnya itu, wah. Ini menurutku mantap nih. Kalau kalian ke daerah Jogja, udah mampir sini pasti puas. Gitu dulu. Jadi habis ini aku nanti masih mau perjalanan ke Magelang, tepatnya ke Putuk Setumbu. Kita mau stay di sana semalam, ya. Jadi stay tune, perjalanan kami di tengah perjalanan nanti juga mungkin pasti akan berhenti. Stay tune, jangan lupa like video ini, komen kalau kalian ada pertanyaan, dan subscribe channel YouTube Exploration. Mangut lele dulu guys. Setelah makan siang, kami lanjut meninggalkan Jogja menuju Magelang. Perjalanannya cukup panjang, jadi di tengah jalan kami sempat berhenti untuk istirahat. Sebelum sampai hotel, kami masih menyempatkan diri mampir ke Kupat Tahu Pak Manto. Oke, sebelum sampai ke daerah Magelang, kita istirahat dulu guys. Capek banget nih, perjalanannya cukup panjang dan lumayan panas hari ini. Jadi kita mampir dulu ke Kupat Tahu Pak Manto yang ada di Kota Muntilan. Ya, ini modelnya kalau di Surabaya sih aku bilang mirip kayak tahu tek ya, sama tahu telur. Cuma yang jadi pembeda di sini dikasih sayur kayak kubis gitu, sama telurnya itu nggak dicampur sama tahu, tapi cuma dikasih telur dadar gitu aja. Sama di sini pakainya bukan lontong, tapi di sini pakainya ketupat. Nah, kita langsung coba aja nih, bedanya di mana. Yang dari aku lihat bumbunya sendiri agak beda. Bedanya kalau di sini itu bumbunya nggak kental, tapi cenderung lebih kayak kuah. Nah, soal rasa, aku mau coba dulu. Oh, oke. Ini manis banget sih, manis. Dan kayaknya nggak pakai petis. Jadi perbedaannya di situ ternyata. Kalau dari lainnya, ini tahu kupatnya, ya ketupat rasanya seperti itu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita coba, kalau kita makan sebarengan sama tahu-tahunya nih. Yuk, let's go. Wow. Buat kalian yang nggak suka manis, mungkin hidangan ini akan terasa aneh untuk kalian. Tapi buat aku, ini unik. Kenapa? Karena manisnya itu ketika kalian makan sama tahu sama ketupatnya, itu kayak jadi komplimen ya, kayak melengkapi satu sama lain gitu. Oh. Wow. Ini guys, yang unik ya, di dalamnya juga selain ada ketupat, itu juga dia ada bakwan. Bakwan itu jenis tepung yang digoreng. Kalau kita di Surabaya sih bilangnya itu ote-ote. Maka ote-ote kan ada tepung dikasih sayur terus digoreng ya. Dan ini cuma tepung aja digoreng. Tapi rasanya unik sih. Dan aku surprise ini, aku cukup suka. Buat aku ini nggak aneh. Manisnya itu ya manis-manis kecap manis ya, bukan manis gula. Jadi
manisnya itu ada gurihnya sedikit ala-ala kecap manis gitu. Cuma di sini nggak pakai petis, jadi cenderung dominan manis. Ini aku ada di Kupat Tahu Pak Manto. Udah lama jualan dan di kota Muntilan. Ini makanan khas Magelang ya, by the way. Habis ini aku mau lanjutin dulu langsung ke hotel. Hotel kita di Alto Hotel Setumbu Experience. Setumbu Experience by Alto Hotel. Dari sini masih setengah jam lagi. Jadi aku mau ngabisin ini kupat tahu dulu sebelum nanti aku langsung jalan di hotel istirahat. Karena besok itu kita mau naik mendaki gunung. Oke, yuk aku mau makan dulu, mau ngabisin dulu ya. Oke guys, setelah 2 jam perjalanan dari kota Jogja menuju ke sini, Kabupaten Magelang, dengan hotel yang view-nya cakep, kayak gitu. Perjalanan yang melelahkan ini akhirnya terbayarkan juga. Jadi aku udah sampai hotel, sekarang ini aku tinggal semalam di Setumbu Experience by Alto Hotel yang ada di bawahnya Putuk Setumbu langsung. Nah, by the way, ngomong-ngomong Putuk Setumbu, besok itu pagi-pagi kita akan naik gunung ke Putuk Setumbu. Kita mau menikmati sunrise dari Putuk Setumbu. Jadi, karena aku udah capek, sekarang aku mau tidur dulu, mau istirahat dulu, mau menikmati hotel yang bagus ini dulu. Supaya ya, hotel mahal, nggak rugi lah ya. Jadi, kalian jangan lupa like video ini. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. By the way, kalian nggak usah bingung, ini hotel di mana. Nanti akan ada satu video khusus yang aku akan bikin untuk nge-review dan kasih tahu kalian aku stay di mana selama 3 malam keliling kota Jogja ini. Oke, jadi segitu dulu. Komen di bawah ya kalau ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe, kalau perlu nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan hari ketiga besok sama bagian review hotel. Oke, yuk, minggir. Aku mau istirahat, capek. See you in next video. Subscribe jangan lupa, bunyiin loncengnya juga. Like video ini, share ke teman-teman kalian ya. Dah, mau tidur, dadah.